Good morning, my students. Okay, are you ready today? I saw. So, who wants to pray today? Yes, Niska, please. Amen. Nah, sir, want to know how are you today? How are you today, everyone? So it's okay. Berarti udah siap belajar ya. It's very good. Before we start our lesson today, sir will be absent all of my students. Arta, yeah, Eddie, yes, Niska, Renata, Filmus. Baik, karena ya, sir sudah mengabsensi, I ask again, are you ready to study today? Wow, very good. So, do you remember last week's lesson? Come on, show your hand. Okay, Filmus, please. Wow, your explanation is very good. Well, because last week's lesson was very good, today we enter a new lesson or new topic is descriptive text. Does anyone know the description text? So your hand if you know. Yes, Arta please. Okay, right away. But before that, sir, tell tell about the learning objective to be achieved in this material. The first, students are required to know the definition of descriptive text. The second, students know the purpose, structure, and example of descriptive text. Anak-anak, can you see or look in the slide? The second slide. What is descriptive text? Ada yang mau baca? Coba-coba, ada yang mau baca? Aduh, ya sudah, kalau tidak ada yang mau mencoba baca, biar sendiri yang akan membaca. Mohon diikuti ya. Descriptive text is a kind of text that describes something, person, thing, or place in particular or details. Artinya anak-anak, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, merincikan sesuatu, baik itu manusia, benda, hewan, binatang, atau benda yang memang bisa dilihat oleh mata dan mampu diceritakan atau digambarkan bagaimana bentuk, sifat, dan warna, dan lain sebagainya. So, what's the purpose of the descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe someone or something specifically to the readers in the particular or details. Di sini dijelaskan anak-anak bagaimana tujuan atau the purpose of the descriptive text, yang mana
Tujuan dari teks deskripsi ini yakni untuk menggambarkan seseorang atau benda atau manusia secara spesifik sehingga pembaca lebih mudah mengerti. Oke, next. Object of writing. In the object of writing, in the text, descriptive text usually tells about the people, the things, the region, place, city or country, company profile, and biography of famous. Artinya anak-anak, di dalam menulis atau membuat teks deskripsi, ada beberapa teks yang sering digunakan atau yang sering dideskripsikan oleh penulis, yakni ada itu mengenai the people atau orang-orang, misalnya mengenai Budi. Budi is a smart student. Artinya kita menggambarkan anak itu atau Budi itu sebagai seorang siswa yang pintar. Ya, pintar itu merujuk pada istilah pada atau merujuk pada kemampuannya dalam memahami pelajaran. Itu jadi merupakan cirinya. Jadi itu merupakan salah satu teks deskripsi. And the second is these things around us. Kita juga bisa menceritakan seputar atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya mungkin meja, kursi, dan lain sebagainya. Meja ini warna merah, meja ini terbuat dari kayu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tourism place, bagaimana tempatnya, mungkin bagaimana pantai itu, negara itu, misalnya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang berbentuk negara republik, dan lain sebagainya. Udah mengerti? Puji Tuhan. Next, the generic structure of descriptive text. Maybe my students bertanya-tanya, kenapa perlu generic structure of descriptive text? The generic structure of descriptive text is very important because the generic structure, penulis mampu atau mudah atau easy dalam menyusun atau membuatkan teks deskripsi dari yang umum menjadi lebih spesifik sehingga lebih detail. Anak-anak, di bagian pertama ada itu identification. What is the identification, anak-anak? It is a part of paragraph which introduce or identify the character. Artinya berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Ini biasanya sering kali ada berupa gambaran umum. Ya. Kalau di description, what is description? It is a part of paragraph which describes the character. Dan mana anak-anak berisi tentang penjelasan atau penggambaran sesuatu atau seseorang yang disebutkan secara spesifik, baik itu karakter, sifatnya, bentuk, dan lain sebagainya. Udah paham? Jadi kalau kita mau menulis descriptive text, kita wajib using the generic structure biar lebih teratur, ada identifikasinya dan deskripsi. Next, in the descriptive text, using language feature. It usually use present tense in the sentence.
The second, usually use some adjective in many sentences. In the first sentence, explain usually use present tense. Artinya anak-anak dalam teks deskripsi ini menggunakan present tense. Artinya menyesuaikan dengan kondisi atau situasional waktunya, apakah itu masa lampau, sekarang dan atau kedepannya. Jadi sangat menentukan penggunaan present tense. In the second, usually use some adjective in many sentences. Artinya dalam teks itu seringkali atau banyak menggunakan kata sifat. Nah itu kata sifat itu merupakan bagian dari deskripsi. Mantap dan mengerti ya. Okay, we will enter to example. Topic, the title is Paris. Oke anak-anak, anyone know Paris? Know where it is? Paris is located in Europa, the capital of France. Oke, kita langsung ke contoh. The example of the descriptive text. Paris is the capital city of France. It is one of the most beautiful cities in the world. It is also one of the world's most crowded cities. Lovely gardens and parks are found throughout Paris. Many places and statues are lit up. For this reason, Paris is often called the city of light. Artinya anak-anak dijelaskan Paris merupakan ibu kota dari negara Prancis. Merupakan salah satu kota terindah atau tercantik di dunia. Jadi mana kata sifat digambarkan dalam teks deskripsi anak-anak? Oh, beautiful. Beautiful itu merupakan kata sifat adjektif. Kemudian dijelaskan bahwasanya Paris memiliki pemandangan yang indah, kebun atau taman-taman yang indah, dan pada malam harinya anak-anak, Paris menjadi kota cahaya karena dikelilingi dan atau ada beberapa lampu yang begitu memukau. Biadu lagi merekam dong biadu. Bisa dia lagi merekam dong. Ini lagi tahu. Lagi merekam dong. So, adik-adik bisa membaca beberapa paragraf di atas mengenai contoh daripada teks deskripsi. Dan sekarang kita masuk ke the generic of structure. In the identification terdiri dari paragraf pertama. Ya tengok ya, ini Paris until light itu identification, the while everywhere until destination is description. Are you understand? Ada yang masih belum dipahami, silakan ditanya ya. Ada pertanyaan Finmus, Niki? Oke, kalau udah mengerti. Selain itu juga adik-adik, you can description
your friends. For example, descriptive text about my best friend, Lina. Di sini ada yang namanya Lina? Oh, tidak ada. Lina is my best friend. She is a junior high school student. She is the second grader now and she is a smart student. Her school is on Crocodile Street. The school has 20 classrooms and one library. It also has a white square. Dijelaskan di sini anak-anak bahwasanya Lina merupakan teman terbaik. Dia juga pintar. Sekolah di jalan buaya atau Crocodile Street. Jadi udah paham. Ya, so kita lanjut the next slide. Ini masih contoh, saya juga Bambang. My name is Bambang. I was born in Jombang on Jalin 20. In the text description or descriptive text, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul atau yang sering muncul dalam menjawab beberapa pertanyaan atau jawaban atau isi daripada teks deskriptif tersebut. Mungkin what is your name, where and what's your born, siapa namanya, di mana tinggal, di mana lahir. Itu merupakan salah satu atau question yang sering muncul dalam membuat teks description. So, demikian materi kita hari ini anak-anak. Saya I hope you understand. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada, udah mengerti semua? Udah. Baik, terima kasih. Sekarang ambil buku tugasnya, tulis tugasnya minggu depan, diserahkan dan tampil di depan. Tugasnya adalah buatkan teks deskripsi tentang seseorang atau sesuatu, bisa itu manusia, benda, dan tempat. Tidak boleh sama ya, minggu depan Sir akan cek. Oke, selama mengerjakan. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Selamat siang.